Tidak ada keajaiban yang didapatkan oleh timnas Indonesia Under-21 ketika menghadapi timnas Italia di kejuaraan dunia tahun 2025. Mauze dan kawan-kawan dikalahkan oleh timnas Italia dengan skor 1-3, meskipun sempat membuat kejutan ketika mereka menang di set ketiga saat menghadapi Manfredini dan kawan-kawan di Surabaya. Oke teman-teman, ketemu lagi kita ngobrol santai-santai tentang timnas voli putri Indonesia Under-21 yang bertanding di kejuaraan dunia tahun 2025. Hasilnya sama-sama kita tahu lah ya, bahwa langkah atau perjalanan dari Mauze dan kawan-kawan akhirnya terhenti di babak 16 besar setelah timnas Indonesia dikalahkan oleh timnas Italia dengan skor 1-3. Tidak ada keajaiban besar yang didapatkan oleh para pemain timnas Indonesia ketika menghadapi Manfredini dan kawan-kawan, karena memang secara kualitas kita memang ya sangat kalah jika dibandingkan para pemain timnas Italia. Kekalahan timnas Indonesia sendiri ya sama-sama kita tahu ini bukanlah sebuah kejutan, karena sejak awal banyak voli mania, banyak fans voli Indonesia yang sudah memprediksi bahwa timnas Indonesia akan mengalami kesulitan ketika menghadapi timnas Italia. Dan menurut saya pribadi ada 3 alasan yang membuat timnas Indonesia itu memang kalah ketika menghadapi timnas Italia. Alasan pertama, dari skill dan dari pengalaman atau jam terbang, timnas Indonesia itu kan memang kalah jika dibandingkan timnas Italia. Alasan kedua adalah ini merupakan debut bagi timnas voli putri Indonesia tampil di kejuaraan dunia, sedangkan kita tahu bahwa timnas Italia itu adalah kandidat atau calon terkuat untuk menjadi juara di kejuaraan dunia tahun 2025 ini. Dari situ aja kita sudah bisa melihat bahwa ketika timnas Indonesia baru pertama kali mencicipi atau merasakan ketatnya atmosfer di kejuaraan dunia, timnas Italia itu datang ke Indonesia dengan status sebagai kandidat juara. Alasan ketiga adalah kita tidak tampil dengan kekuatan terbaik karena timnas Indonesia yang dilatih oleh pelatih timnas Marco Sugiyama itu tidak bisa menurunkan Juneda Santi dan juga Kadek. Ketika kita tidak bisa memainkan Kadek, mungkin bisa dikatakan sudah biasa karena di pertandingan-pertandingan sebelumnya kita memang tidak bisa untuk memainkan Kadek yang mengalami cedera. Tapi kehilangan Santi ini merupakan sebuah kerugian yang sangat besar, meninggalkan lubang yang sangat besar di timnas Indonesia, karena tidak ada pemain lain di timnas Indonesia yang bisa menggantikan peran Santi, dan selama ini kan timnas Indonesia memang sangat mengandalkan Santi untuk menggedor pertahanan dari lawan. Kalau kita bicara tentang statistik atau tentang data di tengah lapangan, ya memang timnas Italia seperti yang tadi saya bilang, dari semua elemen itu memang lebih unggul jika dibandingkan timnas Indonesia, meskipun ada satu elemen atau satu indikator yang membuat timnas Indonesia itu lebih unggul jika dibandingkan timnas Italia. Dari sisi attack sendiri, timnas Italia itu bisa mendapatkan 48 poin, sedangkan timnas Indonesia itu kan bisa mendapatkan 35 poin. Sedangkan dari sisi blok, timnas Italia itu bisa mendapatkan 17 poin, sedangkan Indonesia itu hanya memperoleh 6 poin saja. Dari sisi serve, timnas Italia itu memperoleh 7 poin, sedangkan timnas Indonesia itu hanya mendapatkan 1 poin. Dan untuk oponen error, nah ini yang membuat timnas Indonesia boleh cukup berbangga, karena timnas Indonesia itu hanya melakukan 24 error, sedangkan timnas Italia itu melakukan 27 error. Dari jumlah error yang sangat banyak itu, memang kita bisa melihat bahwa beberapa kali para pemain timnas Italia itu kan tidak, atau permainannya itu memang cukup goyah. Kita bisa ambil contoh di set pertama. Saat itu timnas Indonesia itu kan hanya mendapatkan 12 poin saja, tapi 7 poin diantaranya itu berasal dari error-error atau kesalahan yang dilakukan oleh para pemain timnas Italia. Ya, sekali lagi hal itu menjadi bukti bahwa kualitas itu memang tidak bisa dibohongi. Kita juga bisa melihat dari sisi blok, para pemain timnas Indonesia itu memang sangat kesulitan untuk mendapatkan poin dari blok, dan sebaliknya timnas Italia itu bisa mendapatkan poin yang banyak dari blok karena mereka bisa mendapatkan 17 poin. Hal itu menjadi penegas dari konten-konten saya sebelumnya bahwa
sebelumnya kan saya mengatakan timnas Indonesia, Junaida Santi dan kawan-kawan itu memang belum terbiasa untuk menghadapi lawan yang memang secara postur itu lebih tinggi. Kita tidak usah bicara tentang kualitas, tapi secara postur aja bahwa selama menghadapi persiapan kejuaraan dunia, Junaida Santi dan kawan-kawan itu kan tidak diikutkan di turnamen internasional atau tidak menjalani tryout untuk menghadapi uh, tim atau negara yang pemainnya itu memang tinggi, sehingga hal itu menjadi sebuah kendala tersendiri, sebuah hambatan tersendiri bagi timnas Indonesia untuk bagaimana cara membongkar pertahanan ketika mereka menghadapi para pemain yang secara postur itu memang jauh lebih tinggi. Tapi ini sekali lagi lah ya, meskipun timnas Indonesia kalah dan besok akan menghadapi timnas Thailand di klasifikasi 9 sampai 16, tetap saja kita harus memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Junaida Santi dan kawan-kawan karena ada kejutan yang sebenarnya sangat besar ketika timnas Indonesia kemarin itu kan mendapatkan atau mencuri satu set kemenangan saat menghadapi timnas Italia di set ketiga. Bagi para fans volley, tentu saja keberhasilan timnas Indonesia mendapatkan satu set kemenangan itu merupakan sebuah hal yang di luar prediksi, bahkan bisa dikatakan sangat bersejarah karena sejak awal seperti yang tadi saya bilang, banyak volley-mania yang memang sudah realistis ketika harus menghadapi timnas Italia. Selain itu, timnas Italia di fase grup itu memang tampil sangat gacor. Mereka itu kan hanya kehilangan set ketika menghadapi Turki dan juga saat menghadapi Polandia. Selain menghadapi Turki dan Polandia, timnas Italia itu kan selalu menang dengan skor 3-0. Itu artinya ya timnas Indonesia boleh sangat berbangga ketika berhasil mencuri satu set kemenangan meskipun akhirnya kalah. Tapi ya balik lagi bahwa meskipun kalah, kalau kekalahan yang diterima itu statusnya itu adalah loss with pride dan juga loss with fight, ya kita masih sangat maklum karena sekali lagi kita kalah kualitas, kalah jam terbang, kita juga baru menjalani debut dan harus menghadapi kandidat juara, dan yang ketiga adalah timnas Indonesia itu kan tidak tampil dalam kondisi atau dalam komposisi terbaik. Ya apapun itu, selamat untuk Junaida Santi dan kawan-kawan. Terima kasih banyak karena sudah menunjukkan performa yang sangat oke. Meskipun setelah ini masih ada pertandingan yang harus dijalani, tapi so far perjalanan atau performa dari timnas itu memang oke banget. Dan semoga saja PBVSI membuka mata bahwa ini ada pondasi yang sangat baik dan harus dikelola atau diurus dengan maksimal agar voli Indonesia itu semakin maju. Dan ini adalah para pemain yang besok akan menjadi pengganti bagi Megawati Anggisti Pertiwi, akan menjadi pengganti bagi Mediolio, Kutisha Amalia, Devega, dan lain sebagainya. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa ya, doakan timnas Indonesia besok menang melawan timnas Thailand di klasifikasi 9-16 kejuaraan dunia tahun 2025. Oke, makasih. Sampai jumpa.